Sekarang kita mau mulai belajar firman Tuhan. Kita masuk saudara seri khotbah yang baru, yang luar biasa. Temanya saudara anointing to dominion, atau pengurapan berkuasa. Hari ini saudara kita mulai belajar dalam 1 bulan ada pengurapan untuk berkuasa. Itu pengurapan yang luar biasa sehingga kita punya hidup penuh dengan kemenangan. Tidak dikuasai oleh masalah, tapi berkuasa atas masalah, kalahkan masalah. Tidak dikuasai oleh godaan-godaan, tapi berkuasa kalahkan godaan-godaan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hidup penuh kuasa. Kuasa atas sakit penyakit, tidak dijajah oleh sakit penyakit, menang. Ada kuasa dari Tuhan. Seperti perjamuan kudus tadi, yang pasti hidup yang penuh dengan kuasa yang daripada Tuhan, saudara. Khususnya hari ini sesi 1 temanya mandat dari atas. Artinya ada mandat yang dari atas untuk hidup penuh dengan kuasa, hidup berkuasa. Bukan dikasih, bukan dikuasai. Saudara, kita menyadari Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil, saudara. Jadi kita tahu semuanya, saudara. Allah adalah kasih, maka dikatakan hukum yang utama saja kasih. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, saudara. Itu hukum nomor 1. Lalu harus lakukan juga hukum kedua. Kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Itu kasih. Tapi juga Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, saudara. Dia Allah yang maha kuasa. Sudah pasti dia ingin kita anak-anaknya juga tidak hidup dalam kelemahan, tapi ada kuasa dalam kehidupan kita anak-anaknya. Dalam kehidupan gereja Tuhan ada kuasa, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang penting yang harus kita ketahui, saudara. Ada panggilan dari Tuhan khususnya mulai sekarang hidup yang penuh kuasa. Karena ada pengurapan untuk berkuasa, saudara. Ada mandat dari atas dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi waktu Tuhan menciptakan kita, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kalau Tuhan itu berkuasa, saudara, maha kuasa. Kira-kira gambarannya gambaran orang yang lemah, gambaran lemah, atau gambaran juga yang penuh dengan kuasa, penuh dengan wibawa. Pasti kita itu diciptakan menurut gambar, saudara. Orang lihat kita harus bisa lihat keadaan Tuhan. Kalau Tuhan maha kuasa, orang lihat kita manusia harus bisa melihat keadaan Allah yang maha kuasa. Hidup yang berkuasa, hidup yang penuh dengan otoritas, saudara. Diciptakan menurut gambarnya. Gak mungkin toh, saudara. Saudara lihat lukisan seorang, wah cendera, tapi gambarnya lemah gitu, tidak bisa. Kan tidak mungkin toh, saudara. Orang melukis cendera perang besar pasti juga melukisnya dia itu seorang tokoh yang hebat, saudara. Betul nggak? Yang perkasa, yang kuat. Demikian juga kita diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Bahkan saudara lihat ayat berikutnya, supaya ada tujuan, bukan hanya rupanya dilihat saja ketok galak tapi nggak bisa apa-apa, tidak. Tapi dikatakan supaya mereka berkuasa, supaya kita berkuasa, supaya saudara dan saya bisa berkuasa. Dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berkuasa atas ciptaan Allah di muka bumi. Berkuasa di muka bumi. Bukan menjadi ciptaan yang lemah, bukan menjadi ciptaan yang kalah, bukan menjadi ciptaan yang tidak berdaya, saudara. Tapi ciptaan Tuhan yang khusus, menurut gambar rupa Allah. Ada kuasa Allah yang bisa nyata dalam kehidupan kita manusia. Jadi dikatakan maka tadi ada pengurapan yang dari Tuhan supaya kita bisa hidup penuh dengan kuasa. Hidup berkuasa, bukan hidup dikuasai. Sebab kita duta Allah, mewakili Allah. Allah kita berkuasa, anak-anaknya diberi pengurapan supaya hidup penuh dengan kuasa yang daripada Tuhan. Saya percaya itu luar biasa. Ya, level pengurapan kuasa
akan menentukan level kemenangan kita. Kalau level pengurapannya kecil, saudara, kemenangan saudara hanya kecil saja, atau bahkan bukan menang, kalah karena kekuatannya kecil, saudara. Butuh pengurapan, level pengurapan yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar. Dapat pengurapan, ya, berkuasa lebih besar. Makin besar, makin mudah menang. Makin besar, makin sering menang. Makin besar, makin banyak kemenangan. Kemenangan yang luar biasa sekali. Jadi level itu penting sekali, saudara. Ada levelnya, saudara. Kalau dulu kalah dalam godaan-godaan, terima pengurapan untuk berkuasa. Hanya kalahkan godaan, menang atas godaan, berkuasa atas godaan. Kalau dulu, saudara, ya kalah senantiasa, saudara, dalam menghadapi tantangan masalah kehidupan, badai-badai yang datang, serangan-serangan yang datang, sering kalah. Sekarang terima dalam 1 bulan ini, bahkan hari ini, saudara, terima pengurapan untuk berkuasa, supaya ya kekuatan saudara naik, saudara. Oh, saudara, sehingga akhirnya menang. Bukan lagi kalah, saudara, datang ya dari orang yang kalah, pulang jadi orang yang penuh dengan kemenangan. Ada kuasa untuk hidup kemenangan. Kalah dalam keuangan, kalah dalam pekerjaan, kalah dalam perjuangan, kalah dalam berumah tangga, saudara. Oh, membangunnya, saudara, terima kuasa untuk menang, kuasa untuk berkuasa, bukan dikuasai oleh masalah. Saya sajak saudara imani itu yang sedang Tuhan berikan remanya untuk selama 1 bulan. Dan saya juga percaya enggak kebetulan kita sedang mau merayakan ulang tahun kita yang ke-34. Saya percaya ini waktunya kuasa Tuhan akan diberikan, pengurapan untuk berkuasa akan disampaikan, akan diberikan, sehingga gereja bukan lagi kanak-kanak rohani, saudara. Gereja makin dewasa, gereja bahkan tampil sebagai gereja yang penuh kuasa. Bukan hanya gereja yang lemah, bukan hanya gereja yang ngajar saja, bukan hanya gereja yang ibadah rutinitas saja, tapi sungguh-sungguh ada kuasa Tuhan yang nyata, yang bekerja dalam hidup kita. Ada pengurapan kuasa yang nyata, saudara. Saya sangat-sangat bersyukur. Waktu tadi saya duduk di situ, saya rasa Tuhan ingatkan, saudara, ini saatnya Tuhan sedang membangun gereja yang penuh kuasa, anak-anak Tuhan yang penuh kuasa, khususnya saudara, ibadah yang penuh kuasa. Saya ulangi, khususnya ibadah yang penuh kuasa, saudara. Tadi saya sudah singgung sedikit, saudara. Wah, semua yang di sana itu saya bisa melihat hadirat nyata, karya Tuhan nyata. Sungguh-sungguh, saudara, orang lemah pulang tuh, oh kuat. Orang kalah pulang jadi pemenang di dalam iman, dalam roh, dan mengalami kehidupan luar biasa. Negaranya sendiri, Nigeria, itu lemah, saudara. Krusnya turun banyak. Kita yang pergi dulu dengan sekarang, wah, saudara, lihat krusnya di sana jatuh banyak sekali. Tapi gereja Tuhan tidak jadi lemah. Sekalipun ada COVID, gereja Tuhan tambah maju, tambah besar, tambah selamatkan jiwa lebih banyak. Apa bisa sampai, saudara, jemaatnya mereka sudah selamatkan 16 juta lebih, saudara. Itu enggak masuk akal. Justru COVID bukan ya berkurang, malah lebih banyak. Sekarang visinya 40 juta jiwa diselamatkan. Tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Gedung gereja enggak masuk akal, toh, saudara. Ya, setengah kilo kali setengah kilo, 1 kilo kali 1 kilo, ya, 3 kilo kali 3 kilo. Sekarang 33 masih ada, saudara. Kan enggak masuk akal. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Itu kalau saudara bisa perhatikan, itu spektakuler, di dunia enggak akan ada, hanya ada di sana. Sepanjang sejarah belum pernah ada, sampai sekarang dimanapun tidak ada, saudara. Satu yang luar biasa. Malah sekarang tidak mungkin 3 kilo sekarang mau bangun gedung gereja sebesar kota, nggak masuk akal. Tapi itu gambaran gereja yang penuh kuasa. Salah satunya lagi saya lihat yang ada kaitannya dengan ibadah yang penuh kuasa. Puji-pujiannya penuh kuasa, pujian penyembahnya luar biasa sekali. Saya bersyukur setelah saya pulang, saya rasa Tuhan mulai ajarkan. Di Miracle Net saya mulai ajar, saya mulai latih. Sudah 3 kali, saudara. Saya pulang langsung esoknya karena Miracle Net. Wah,
kemarin kita ngalami saudara ibadah pujian penyembahan yang luar biasa penuh dengan kuasa Tuhan. Ibadah yang penuh kuasa Tuhan. Saudara buka ya Miracle Net Jumat kemarin. Saya gerakkan semua. Luar biasa. Situ mulai saya lihat ada sesuatu. Tadi pagi karena saya datang di sini saya lihat pujian penyembahan ya luar biasa juga mulai saudara beda. Saudara bisa rasakan ya beda. Penyembahan tadi dengan biasanya itu beda. Biasa ya nyembah. Tapi kalau tadi saya yakin kalau saudara buka hati, saudara bisa tersungkur. Saudara bisa langsung angkat tangan untuk Tuhan. Saudara bisa sungguh-sungguh saudara rasakan karya Tuhan. Betul enggak? Tahu Tuhan hadir. Tahu Tuhan berkarya. Tahu ada sesuatu yang luar biasa. Kedahsyatan Tuhan. Terus saudara kita akan kembangkan ibadah yang penuh dengan kuasa. Saya perhatikan ya, saya mulai dapatkan gini. Salah satunya hidup mereka bukan hanya di gereja saya. Hidup mereka itu hidup yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh dengan firman. Semua firman bukan hanya masuk di otak. Tapi itu sungguh sih bisa jadi. Kalau Tuhan berkata kau bisa lakukan perkara yang besar. Lebih besar dari yang aku lakukan. Percaya saudara. Bisa seperti yang Tuhan lakukan. Bahkan lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Karena yang berkata Tuhan Yesus sendiri saudara. Benar-benar ditindakkan saudara. Saya percaya luar biasa. Pujian penyembahan itu sungguh-sungguh memuji Tuhan. Itu sungguh-sungguh nyembah Tuhan. Saudara, firman Tuhan sungguh-sungguh ditangkap. Dan saya percaya luar biasa. Bangun ibadah. Lalu khusus untuk pujian penyembahan yang saya dapat begini saudara. Di sana pujian penyembahan. Ya kalau saudara sudah lihat luar biasa. Tapi saya rasa Tuhan ingatkan. Sebetulnya Indonesia skillnya lebih hebat daripada di sana. Skill ya, tidak skill. Di sana rohnya yang luar biasa sekali saudara. Rohnya pujian penyembahan luar biasa. Sehingga pujian penyembahannya jadi luar biasa. Waktu kita masuk gerakan seperti ini saudara, dengan skill yang lebih tinggi dari Nigeria. Tapi rohnya mulai bangkit. Rohnya mulai dengan roh yang kuat. Roh yang kudus. Roh yang sungguh-sungguh menyala. Saya percaya lebih hebat, lebih besar daripada Nigeria. Tuhan kan berkarya lebih besar. Karena gerakan Allah sepanjang masa selalu lebih besar. Lebih besar. Dari Yerusalem 3.000 lebih besar. Sampai Yunani lebih besar. Sampai Eropa lebih besar. Sampai Amerika lebih besar. Sampai Amerika Latin lebih besar. Sampai Nigeria lebih besar. Saya percaya saatnya sampai Asia, sampai Indonesia lebih besar. Saya percaya lebih besar. Dan itu saatnya segera datang. Ini sedang datang. Saya rasakan luar biasa. Kita harus bangun saudara. Sungguh-sungguh jemaat yang kuat. Sungguh-sungguh anak-anak Tuhan. Pelayan Tuhan yang kuat. Hamba Tuhan yang kuat. Gereja yang kuat. Yang sungguh-sungguh ada karya Tuhan yang nyata. Bukan hanya teori. Bukan hanya rutinitas ibadah. Tapi sungguh-sungguh Tuhan nyata. Orang datang ketemu Tuhan bertobat. Orang datang, orang sakit ketemu Tuhan disembuhkan saudara. Orang datang saudara nggak ada pengharapan. Datang saudara dapat pengharapan. Bahkan dapat jawaban yang daripada Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah sekali. Jadi saja kita mulai bangkitkan. Enggak kebetulan minggu ini ya khotbahnya tentang pengurapan untuk berkuasa. Ya bahkan enggak kebetulan sejak saya pulang mulai ada pengurapan. Pengurapan itu bisa dengan minyak. Tapi pengurapan itu setiap hari. Dalam doa pribadimu saudara bisa dapat pengurapan. Dalam pujian penyembahan saudara dapat pengurapan. Dalam dengar firman Tuhan, dalam doa pribadi semua bisa saudara. Ya itu luar biasa saudara. Ya kalau cerita pengurapan, ya saya pulang langsung ada pengurapan untuk impartasi, bukan minyaknya yang penting, tapi apa yang sedang Tuhan kerjakan di sana supaya terimpartasi juga kita tangkap karya Tuhan yang sedang bekerja luar biasa sekali saudara. Ya ISS jam 6, jam 1, jam 4, jam 7 saudara. Jam 9-nya iri saudara. Kok jam 9 enggak kebagian? Maka saya ngomong ya sudah, hari ini jam 9 akan ada juga pengurapan ya impartasi ya untuk kegerakan yang Tuhan sedang lakukan di sana saudara. Ya jam 9. Saudara yang belum enggak sempat, yang rindu saudara boleh datang. Sekarang kita akan belajar lagi lebih lanjut, yaitu 5 faktor yang menyebabkan seorang bisa berkuasa.
Ada 5 faktor yang akan kita pelajari orang itu jadi berkuasa, saudara. Yang pertama, posisi atau jabatan. Waktu seorang mendapatkan posisi lebih tinggi, makin tinggi, dia akan punya otoritas, kuasa yang makin besar, yang makin besar. Waktu seorang jabatan makin tinggi lagi, sekali lagi kedudukan, ya jabatan, saudara, posisi itu menentukan seberapa otoritas besarnya. Makin tinggi, ya otoritasnya makin besar. Makin tinggi lagi, kekuasaannya makin besar. Dan itu terjadi dalam dunia. Saudara bisa lihat Yusuf, ya sebelum diangkat dan setelah diangkat beda. Sebelum diangkat dia nggak ada hak apa-apa, di penjara nggak punya apa-apa. Waktu dia diangkat menjadi penguasa di Mesir, semua orang harus tunduk. Dia punya kuasa atas seluruh kerajaan Mesir. Hanya kaisar saja kedudukan menentukan kuasa, saudara. Esther, saudara lihat juga sama, anak yatim piatu, saudara. Sebelum dia diangkat kedudukan jadi ratu, nggak ada apa-apa. Tapi waktu dia diangkat jadi ratu, saudara, tiba-tiba ada kuasa yang luar biasa dalam kehidupannya. Saudara baca semuanya lah, Daniel lah, Daud lah, Musa lah, semua mengalami seperti itu. Saya percaya ini waktunya Tuhan akan beri pengurapan itu, saudara. Saya percaya Tuhan akan pakai banyak anak-anak Tuhan diangkat kedudukannya. Saat ini saatnya diangkat jadi kepala, bukan lagi ekor. Diberi kedudukan sehingga punya kuasa, digunakan untuk kebaikan, saudara. Makin berkuasa, makin punya hak. Mungkin rubah aturan-aturan jadi aturan yang benar, bukan yang salah, gitu, saudara. Punya otoritas untuk membenahi semua yang salah, sehingga bisa berguna bagi kerajaan Allah, sehingga bisa jadi berkat banyak untuk sesama. Yang kedua adalah harta. Hartanya makin banyak, biasanya juga kuasanya makin besar, otoritasnya, pengaruhnya makin besar. Abraham datang di mana-mana selalu punya otoritas karena dia disebut Abraham diberkati Tuhan, diberkati, hidupnya diberkati, hidupnya jadi berkat. Di nama pun dia beda, dia punya otoritas, dia punya kuasa. Apalagi dengan timnya Ishak, Yakub sama Salomo, terima berkat yang luar biasa sekali. Dampaknya kepada semua raja-raja yang lain, sampai raja lain harus datang bawa upeti. Dia punya kuasa. Kenapa, saudara? Hartanya kita bisa lihat kalau sudah dipraktekkan di kehidupan nyata. Kalau saudara punya keluarga, seringkali yang paling kaya itu kuasanya lebih besar, seringkali, betul nggak? Dalam keluarga besar, saudara, ada yang sukses, ada yang top sekali, konglomerat misalnya, biasanya perkataannya lebih didengar, biasanya perkataannya punya dampak, punya pengaruh. Kenapa? Dia punya berkat yang besar. Dan saya juga percaya saatnya Tuhan akan angkat anak-anak Tuhan seperti Daniel, seperti Esther, seperti Yusuf, saudara, seperti Daud, saudara. Dan juga saatnya Tuhan akan berkati anak-anaknya seperti Abraham, seperti Ishak, seperti Yakub. Terima dengan iman, percayai, saudara. Coba kita bisa jadi berkat lebih banyak lagi, saudara. Kalau dulu sudah diberkati, bisa biayai anak asuh 1 orang. Saudara kalau diberkati lebih banyak lagi, saudara bisa biayai lebih banyak lagi, betul. Untuk pusat pembangunan, kalau saudara bisa dukung, saudara, pusat pembangunan untuk proyek Tuhan ini. Dan juga waktu diberkati luar biasa, saudara akan punya kuasa untuk jadi berkat yang jauh lebih besar. Karena dipanggil, diberkati untuk jadi berkat, saudara. Pengkhotbah 9 ayat 16b. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Kalau terus hidup dalam kekurangan, perkataan kita enggak didengar, penginjilan kita saja kadang-kadang dihina. Tapi saudara, kalau seorang pejabat, kalau seorang konglomerat ngomong, biasanya dampaknya punya perbedaan, apalagi terhadap karyawan-karyawannya. Anak juga sama. Kalau anak itu mengalami terobosan, lalu jadi kesaksian bagi keluarga, bawa keluarganya pada Tuhan, akan jauh lebih mudah. Yang ketiga adalah kepandaian, saudara. Waktu seorang punya kepandaian yang besar, yang skill yang luar biasa, dia akan mudah juga didengar, dia akan punya otoritas. Lebih lagi,
seorang atlet yang sampai juara dunia, juara olimpiade. Saya percaya dia punya otoritas, dia punya kuasa dalam hidupnya makin besar. Seorang di bidang apapun, saudara, di bidang kedokteran, kalau dia punya ilmu kedokteran yang luar biasa sekali, dia ada di satu rumah sakit, pasti dia punya otoritas, punya dampak, lebih didengar, lebih dihargai daripada orang lain. Karena punya apa? Skill, punya kepandaian yang luar biasa, jenius, saudara, dan dianggap luar biasa. Saya juga percaya Tuhan akan berikan, saudara, hikmat, kepandaian yang luar biasa, sehingga seperti Yusuf punya hikmat lebih daripada semua orang Mesir, sehingga dia dihargai. Ini membuat dia diangkat, saudara. Seperti Daniel juga sama, punya hikmat, kepandaian yang luar biasa, sehingga dia dibutuhkan semua raja, selalu diangkat menjadi penguasa, saudara, dalam kerajaannya. Jadi ada, saudara, yang ketiga skill, kepandaian. Yang keempat adalah teladan kehidupannya. Hidupnya jadi teladan. Misalnya siapa? Bunda Teresa, saudara, dia biasa orangnya sebetulnya, tapi dia jadi teladan. Dia berani dedikasi hidupnya jadi berkat, persembahkan hidupnya untuk India. Dia melayani orang kusta, orang yang menderita macam-macam. Orang kalau ketemu dia salut pasti. Presiden ketemu dia saja hormat pasti. Karena dia punya teladan hidup yang luar biasa. Ada keteladanan luar biasa dalam dunia rohani. Misalnya Billy Graham, saudara. Dia hamba Tuhan yang luar biasa sekali, punya integritas yang luar biasa. Banyak yang lain kadang jatuh bangun, tapi dia tetap eksis terus, saudara. Hidupnya, kekudusannya, saudara, integritasnya baik, saudara. Sehingga dimanapun juga sama, dia punya dampak. Presiden juga ketemu dia juga hormat, saudara, karena punya integritas yang luar biasa, sehingga dihargai, saudara, di mana-mana dan jadi berkat di mana-mana. Saya percaya juga Tuhan akan berkati kita lebih lagi kalau kita sudah belajar jadi berkat lewat keluarga Allah peduli untuk anak asuh, saudara, untuk renovasi rumah-rumah yang tidak layak, untuk janda-janda, lewat klinik dan banyak hal lagi. Saudara, Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan berkati lebih lagi, jadi berkat, jadi teladan bagi semuanya. Kalau gereja melakukan, jemaat juga belajar jadi berkat dimanapun saudara berada. Nanti jadi teladan, panutan, saudara. Yang kelima, ini yang intinya, saudara, yaitu orang punya kuasa karena pengurapan ilahi, karena pengurapan yang daripada Tuhan. Seperti yang akan kita pelajari saat itu, saudara. Waktu seseorang mendapat pengurapan dari Tuhan, tiba-tiba dirinya berubah, tiba-tiba hidupnya berubah, tiba-tiba perkataannya berubah, tiba-tiba pelayanannya berubah, tiba-tiba hidupnya penuh dengan kuasa. Kalau dulu lemah, tiba-tiba jadi kuat. Kalau dulu tidak pandai, tidak mampu, tiba-tiba dia punya hikmat yang luar biasa. Kalau dulu tidak berguna, tiba-tiba bisa menjadi orang yang sangat berguna. Saudara bisa lihat banyak Musa lah, misalnya, saudara, dia sedang jadi orang pelarian di padang gurun. Sudah 4 tahun hanya di padang gurun. Mungkin sudah nggak punya cita-cita lagi dari Musa, karena sudah lama, sekian lama dia harus tinggalkan Mesir, dia harus tinggalkan kedudukannya hanya di padang gurun saja, saudara. Tapi satu kali waktu dia dipanggil Tuhan, ketemu Tuhan, semak duri yang menyala, saudara, dan tiba-tiba dia dijamah, diurapi Tuhan, hidupnya berubah, dirinya berubah, perkataannya berubah, pelayanan berubah, jadi pemimpin besar yang punya kuasa yang tidak terbatas dan luar biasa. Elia misalkan seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan, saudara, punya otoritas yang luar biasa. Kemarin waktu kita ketemu beberapa, Tuhan sedang share tentang Elia. Kalau kita bisa pelajari itu luar biasa sekali. Karena apa, saudara? Dia punya iman luar biasa, saudara, karena ada pengurapan yang menopang dia. Perkataannya ada kuasa luar biasa yang dia katakan terjadi. Dia berani menantang 450 nabi Baal, saudara. Bukan hanya berani konyol, tapi berani dan menang, saudara. Dia buktikan
Tuhan berkarya, saudara. Oh, Nabi Baal 450 seru-seru pada Baal menoreh diri. Oh, dari pagi sampai sore nggak ada apa-apa. Tapi waktu giliran dia bangun mezbah bagi Tuhan, ya panggil nama Tuhan, Tuhan menjawab ya dengan api, saudara. Oh, kuasa Tuhan dinyatakan, kebesaran Tuhan dinyatakan, keagungan Tuhan dinyatakan, membuat satu bangsa bertobat, membuat semua bangsa bertobat. Mereka tersungkur, mereka mulai sadar, dialah Allah, dialah Tuhan yang layak disembah. Tinggalkan Baal, Nabi Baal malah dibunuh. Kenapa? Pengurapan. Orang yang tidak perhati jadi perhati. Orang yang tidak bisa jadi bisa. Orang yang tidak berguna jadi berguna. Saudara dengar, akhir zaman Tuhan akan melawat, Tuhan akan mengurapi anak-anak, orang muda, orang tua, semua akan diurapi oleh Tuhan dan hidupnya akan mengalami perubahan hidup yang penuh dengan kuasa. Saya percaya itu juga yang sedang Tuhan mulai lakukan menjelang 1 bulan ini, ulang tahun gereja. Saya percaya nanti UC, saudara perhatikan, akan menjadi UC yang penuh dengan karya Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan hadirat Tuhan, luar biasa sekali. Maka saya terus dorong yang belum ikut, kalau saudara bisa berjuang ikut, saudara daftarkan. Yang tidak bisa minimal KKR-nya 3 hari itu ikuti, saudara. Yang nggak bisa lebih online minimal, saudara. Saya percaya ini waktu yang luar biasa, karena saya tahu ini kairos untuk bangsa kita Indonesia. Beri tepuk Tuhan untuk bangsa kita Indonesia tercinta. Saya percaya, saudara. Dan saya juga percaya, ya nggak kebetulan Tuhan ya menyuruh impartasi pengurapan dengan minyak masih nanti jam 9 lagi. Saya percaya ada tujuan Tuhan. Ini saatnya bangun anak-anak Tuhan yang punya pengurapan untuk berkuasa, bukan dikuasai. Yang jadi dampak, saudara, sungguh-sungguh bisa jadi terang, saudara. Bukan terang ketemu gelap, terangnya mati. Terang ketemu gelap, ya gelapnya berubah jadi terang, saudara. Jadi garam dunia yang ada kuasa mempengaruhi, yang ada kuasa mengubah, yang ada kuasa membuat orang bertobat, yang ada kuasa membuat orang sadar dan percaya dan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada kuasa, ada kuasa. Tangkap, saudara, tangkap sungguh. Ya, ini waktu yang luar biasa. Lah, rahasia pertumbuhan dalam urapan kuasa, bagaimana pengurapan dari Tuhan dalam hidup kita makin bertumbuh, sehingga kuasa Tuhan makin nyata, sehingga karya Tuhan makin nyata dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga sungguh-sungguh makin bertumbuh lagi besar. Yang pertama yaitu bertumbuh dalam pengenalan dan kedekatan dengan Tuhan. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan itu makin bertumbuh hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bukan hanya jadi orang Kristen tapi nggak kenal Tuhan, tapi jadi orang Kristen yang kenal Tuhan, yang bangun hubungan dengan Tuhan, yang bisa bersekutu dengan Tuhan, yang bisa tanya dan mendapat jawaban dari Tuhan, yang ada hubungan yang nyata, yang mendengar tuntunan Tuhan, yang melakukan tuntunan Tuhan, yang mengalami janji Tuhan yang nyata. Bangun kehidupan yang sungguh-sungguh. Kalau kita nggak punya hubungan yang nyata, saudara, nggak ada kuasa. Kisah Rasul 19 ayat 13-15. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapa kamu? Saudara, kenapa? Ya Tuhan, ya Paulus ada hubungan pribadi yang nyata dengan Tuhan. Ada kuasa, setan itu takut. Tapi dikatakan, kamu siapa? Kenal saja tidak. Itu hanya gunakan nama Tuhan. Enggak ada kuasa, malah dianiaya oleh roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi, bangun hubungan pribadi yang intim, yang nyata, yang makin bertambah, yang makin bertumbuh, yang makin bertambah, yang makin bertumbuh.
Saya bersyukur saudara ya pergi di Nigeria belakang untuk belajar itu saya lihat kehidupannya Adeboye. Kalau saudara lihat kehidupan Adeboye, memang kehidupan yang sungguh-sungguh dekat, intim dengan Tuhan. Setiap hari nggak tahu mungkin 6-8 jam atau seberapa itu terus menerus saudara. Saya lihat di sana bahkan doa puasa itu 7 hari, 21 hari, 40 hari, bahkan yang sering adalah 100 hari. Itu rutin saudara, setiap tahun dia lakukan. Memang ada hubungan yang nyata saudara. Kalahkan daging saudara, bangun rohnya, hubungan nyata. Sampai berani berkata seperti Paulus, bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Paulus itu bangun hubungan yang luar biasa sekali dengan Tuhan saudara. Sehingga berani berkata seperti, bukan aku, Kristus yang hidup dalamku. Karena Kristus yang hidup, Kristus yang berkata, Kristus yang melayani, Kristus yang lakukan satu. Pasti kuasa Tuhan itu nyata, tidak ada yang mustahil. Karena Kristus yang hidup, Kristus yang berkata, Kristus yang mengusir setan, Kristus yang menyembuhkan orang sakit, Kristus yang membangun. Makin kita punya hubungan yang dekat, pengurapan kuasa makin nyata. Tuhan berkata, akulah pokok anggur, kamulah carang. Bayangkan ya, akulah pokok anggur, kata Yesus. Ini misalnya pokok anggur. Kita itu apa? Kalau hidup kita jauh, carangnya hidup, tumbuh atau mati? Mati. Carang itu gimana supaya bisa hidup? Enggak cukup mendekat. Mendekat saja, jadi orang Kristen enggak cukup. Sampai nempel. Saya ulangi ya, sampai nempel. Dekat saja enggak ya? Saudara nempel itu saudara bisa, kalau saudara doa, saudara itu bisa merasakan nempel atau tidak. Kadang-kadang seperti mana atau Tuhan, enggak ada toh, jauh betul. Tapi kadang-kadang saudara itu nyatu dengan Tuhan. Sampai nempel, saudara baru dapat pengurapan. Saudara baru dapat pengurapan dari Tuhan. Saudara baru dapat air kehidupan dari Tuhan. Sampai nempel. Saya dorong belajar. Doa itu setiap hari minimal 1 jam. Itu minimal. Saudara tahu nggak di Korea tempatnya Yonggi-cho. Ya dia juga gitu. Doa 6 jam, 3 jam. Kalau jadi pengkhotbah syaratnya salah satu, doanya 3 jam. Enggak doanya 3 jam enggak boleh khotbah. Di gerejanya dia enggak boleh jadi pembicara, itu enggak boleh. Pokok itu jadi salah satu syarat. Sebab kalau enggak melekat dengan Tuhan, apa yang disampaikan? Perkataannya pribadi. Enggak ada kuasa, enggak ada rema, enggak ada pengurapan yang dari Tuhan yang nyata. Supaya bisa jadi berkat, nempel dengan Tuhan, dapat dari Tuhan, baru bisa impartasikan, baru bisa sampaikan rema, baru bisa impartasikan rema, baru ada kuasa Tuhan yang nyata, baru dipakai Tuhan. Kalau enggak ada itu pribadi, pelayanan pribadi, pendoa nempel. Kalau nanti malah diusir setan, bukan ngusir setan. Betul enggak saudara? Enggak ada Tuhan apa setan takut dengan pendoa? Enggak takut, hanya pendoa siapa? Takutnya Tuhan yang ada di dalam pendoa, betul enggak? Nempel dengan Tuhan. Betul? SGD, SGB gimana ya? Nempel dengan Tuhan. Semua pelayan Tuhan. Semua pelayan Tuhan. Sekarang tak tambah, semua jemaat. Saudara enggak akan punya kuasa kalau saudara jauh dari Tuhan, percaya saya. Makin saudara melekat, saudara akan dapat aliran hidup itu makin. Ya, pohon itu terus makin lama makin bertumbuh. Tapi melekat, kalau dilepas hilang. Kamulah carang, Tuhanlah pokok. Kalau kamu mau terus dapat pengurapan kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan, mujizat Tuhan, kekudusan Tuhan, kasih Tuhan, nempel, melekat. Yang terakhir saudara, yaitu berdisiplinlah dalam latihan rohani. Untuk seperti itu, membangun hubungan dengan Tuhan, taat melakukan firman, itu perlu disiplin. Latihan. Mungkin saudara pernah belajar puasa, gagal. Latihan lagi. Ya, Adeboye itu bisa 100 hari, saudara tidak semuanya langsung bisa 100 hari. Orang yang sudah belajar latihan, makin lama makin bisa. Betul. Ya, orang yang mimpin doa tidak langsung doanya penuh kuasa, latihan. Betul ya saudara ya.
Orang yang mimpin pujian penyembahan nggak langsung wah bisa seperti Uci tadi, seperti semua tim tadi, pemain musik tadi. Itu melalui latihan. Pondok Daud menjadi tempat ibadah yang sangat disukai oleh Tuhan. Pujian penyembahan sangat disukai oleh Tuhan, sangat memberkati hatinya Tuhan, sangat disenangi oleh Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan membangun seperti itu. Kenapa? Mereka latihan, mereka dilatih. Semua yang mau melayani dilatih sampai menjadi ahli. Baru pujian penyembahannya penuh kuasa. Bukan hanya skillnya, skill dan khususnya rohnya. Melekat dengan Tuhan. Bisa mengalir bersama Roh Kudus. Bisa bergerak bersama Roh Kudus. Punya roh yang kuat. Dan saya percaya itu luar biasa. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani penting tapi terbatas. Latihan rohani, ibadah, saudara, mendekat pada Tuhan, semuanya itu luar biasa untuk hidup sekarang, bahkan untuk hidup yang akan datang. Latihan, berlatih, bangun hubungan pribadi, disiplin. 1 hari belajar, setiap hari 1 jam, disiplin diri saudara. Masuk bila perlu kamar kunci gitu saudara. HP matiin semua saudara. Biasanya sekarang yang paling ganggu itu HP itu saudara. Dan kadang-kadang iblis itu gak suka kalau kita doa. Baru duduk sebentar pantatnya gatel gitu saudara. Baru duduk sebentar sudah ingin ke kamar kecil gitu saudara. Seringkali gitu. Disiplin. Amin saudara. Saya percaya akan datangkan kasih karunia dan anugerah luar biasa. Saya sekali lagi percaya UC ini akan menjadi UC yang luar biasa. Ada beberapa pengarahan dari UC. Kalau nggak salah sudah dibuatkan PowerPoint-nya, saudara. Ya, pengumuman untuk UC, saudara. Disediakan kursi khusus untuk SGG, SGL, SGD, Solo. Ya, coba dikeluarkan itunya dulu bisa enggak? Ya ini saudara. Jadi sudah ada tempat-tempat ya supaya saudara tahu, supaya enggak keliru. Ini yang pendoa, ini untuk pelantikan KKS dan yang lain-lain, saudara. Ya, sekarang kembali yang tadi, saudara. Jadi saudara bisa menempatkan tempatnya masing-masing. KKS diharap datang 1 jam sebelum ibadah mulai untuk ikut berdoa. Ya, menyembah dan membangun atmosfer hadirat Tuhan. KKS, kalau saudara KKS dengar, saudara diminta 1 jam sebelumnya sudah datang. Untuk apa? Bukan duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Doa. Kalau pendoa perlu enggak? Harus lebih. Pendoa namanya pendoa kalau saudara. Kalau KKS 1 jam ya kalian lebih dari 1 jam. Betul enggak saudara? Doa. Sekalipun di dalam doa. Itu atmosfer beda. Supaya nanti waktu KKS biasa gitu, orang kan ngobrol suaranya bising. Tapi kalau semua KKS dengan timnya doa. Di sana ada doa. Di sini ada doa. Di sana doanya sungguh-sungguh. Bukan doa dalam hati. Doa sungguh-sungguh. Orang akan lihat. Orang akan ikut terpengaruh. Semua yang hadir akan doa. Semua yang hadir akan cari Tuhan. Semua yang hadir akan sungguh-sungguh bersyukur. Saya percaya hadirat Tuhan akan luar biasa sekali. Hadirat Tuhan akan nyata. Tahu enggak di Nigeria sebelum kebaktian 1 jam semua doa dipimpin Adeboye saudara. Tempat doanya saja kapasitasnya 15.000 tempat duduk itu saudara. Itu untuk pra ibadah. Doa. 1 jam doa. Semua masing-masing berdoa. Maka enggak heran ibadahnya penuh hadirat. Ibadahnya penuh karya Roh Kudus. Ibadahnya penuh dengan kuasa mujizat. Ibadahnya menyukakan hatinya Tuhan. Ibadahnya dipakai oleh Tuhan. Ibadahnya diberkati luar biasa. Orang punya masalah dalam hidupnya, pulang selesai. Sebab masalah sesungguhnya itu di hati ya saudara. Betul tak? Disakiti orang, masalah selesai. Diuak fitnah itu selesai kalau hatimu selesai kok saudara. Gak ada apa-apa kok saudara. Betul gak saudara? Mau orang ngomong apa, mau orang mau nyerang apapun, hatimu selesai kok. Ya toh ya.
Wah, cuma khawatir nanti ini gini. Itu masalah hati kok saudara. Khawatirnya hilang ya selesai kok saudara. Banyak yang kita khawatirkan sebetulnya belum tentu ada, belum tentu terjadi, betul enggak saudara? Dan tidak nambahi, selesai hatimu selesai. Tapi saya percaya akan ada yang luar biasa ya. Setiap komsel berjuang bawa minimal 3 jiwa baru ya datang dalam KKR perayaan HUT. Ya 3 hari datang terus minimal 3. Kalau saya ngomong jangan 3, jauh lebih dari 3 gitu saudara. Ya bisa 10, bisa 20. Pokok minta pengurapan untuk selamatkan jiwa. Ya kok enggak, ya semangat toh. Pendoa perlu enggak bawa jiwa? Harus lebih banyak. Doa terus kok saudara. Yang didoakan itu dibawa gitu saudara, diajak. Bila perlu disebut, bila perlu dijajak gesek. Loh kalau datang lebih apa? Loh saudara jangan salah loh. Itu luar biasa. Nanti saya saksikan ada satu yang luar biasa sekali ya. Ini akan diadakan sistem open gate ya di 3 hari KKR 12, 13, 14. Open gate akan dilakukan pukul 17. Harap jemaat bisa mengikuti lagi. Ini satu yang baru saudara dengar untuk semua jemaat. Ya saudara, pintunya dibukanya jam 5. Dengar ya. Pintunya buka jam ya. Biasanya jam 2, jam 3, jam 4 kadang-kadang sudah ada yang datang. Di depan akan ada kursi-kursi. Kursi untuk itu sudah disediakan, bisa duduk dulu. Tapi setelah itu saudara, sebelum jam 5 kita punya berapa pintu? 5 pintu ya saudara. Di bawah itu kan ada 2 toh. Sebelah kanan, sebelah kiri, betul enggak? Di depan naik ke atas itu ada 1 toh. Jadi saudara masuk langsung eskalator atas, terus di bawah ini ada 2, jadi 3. Lalu kanan 1, kiri 1. Ya, ini radio itu dari STT, betul saudara. Lah, menjelang sebelumnya saudara bisa antri di dekat situ. Nanti harus baris dulu. Jadi semua baris, yang dari atas itu baris. Supaya tidak desak-desak waktu dibuka enggak, wah lari. Baris, itu tergantung terserah sudah datang baris ya. Jadi semua harus baris, di sana baris, di bawah ini ada ya urutan baris. Ya baris kanan juga sana baris, baris semua. Sehingga waktu dibuka semua bisa masuk pas tempatnya. Kenapa? Tempat ini akan dipakai untuk mempersiapkan semua pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan yang bertugas ada di dalam. Mempersiapkan segala sesuatunya. Baik itu untuk PW, baik itu untuk penari, baik itu untuk apapun lah. Semua yang melayani ada di dalam mempersiapkan ibadah yang dahsyat, yang daripada Tuhan. Enggak sungguh-sungguh. Karena kita percaya kali ini UC Tuhan akan berkarya lawat luar biasa. Amin saudara. Ya, lalu ada satu lagi saudara yang saya ingat ya, untuk seragamnya khususnya pelayan, kalau jemaat bisa ikuti lebih baik. Hari pertama pakaian daerah gitu saudara. Lah masing-masing yang dari Papua pakailah pakaian dari Papua, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa apa. Saya juga akan pakai pakaian daerah, khotbahnya pakai pelangkon mungkin. Kedua lebih santai, ketiga resmi gitu saudara. Ada ya acara resminya saudara. Ada ya nanti dicari yang ini ya tolong ya. Lalu yang terakhir akan ada visitasi. Banyak orang rindu untuk melihat pusat kegerakan Roh Kudus. Kita bersyukur, kita apa? Kita bersyukur ya. Sekali lagi kita apa? Ya, kita bersyukur, kita imani sungguh-sungguh. Nanti saat mulai ulang tahun UC, pembangunan dimulai. Pembangunan pusat kegerakan dimulai. Lah, ada visitasi saudara, ada banyak yang ingin ikut. Nanti tanggal 11 ya, September jam 4 sore, Selasa 12 September jam 9. Ini Jumat 15 September jam 9. Begitu diumumkan hanya berapa jam sudah banyak sekali. Maka kendaraan gereja gak cukup sewa bus kita. Mulai sewa bus. Tapi kelihatannya banyak sekali gitu saudara. Ya gak tahu nanti gimana. Tapi banyak sekali yang daftar gitu saudara. Untuk ikut saudara. Ya hubungi dengan Ibu Elisa. Ada satu ini saudara. Tamu kita, Stadifan. Itu muridnya Ade Boye,
dia salah satu murid utamanya. Seperti kalau kita tuh SGG gitu saudara. Ya itu jadi pembicara kita. Kebetulan dia datangnya Senin. Jam 3.15 ya Staf Vivan ini dia dipakai juga luar biasa. Jam 3.15 dia mendarat. Nah kita berangkatnya di sini jam 10. Maka saya sudah kontak, saya minta dia sama Pak Jo datangnya langsung ke sana. Untuk apa? Sekalian ya deklarasi, doa, deklarasi dan impartasi perkataan profetik untuk dimulainya pembangunan pusat kegerakan Roh Kudus global, saudara. Jadi kalau tahun yang lalu peletakan batu pertama, tapi kalau kali ini doa profetik, ya impartasi, ya perkataan profetik, saudara, dan pentabisan dimulainya sungguh-sungguh pembangunan. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan itu tepat, selalu tepat, selalu tepat. Tuntunannya itu sangat nyata. Badai besar, penyataan Tuhan jauh lebih besar. Saya ngikuti saudara, saya tuh terkagum-kagum. Sering terharu sendiri. Hebat engkau Tuhan. Tidak terpikirkan. Membuat iman itu makin mantap. Buat iman itu makin yakin. Ini saatnya Tuhan. Lakukan hal yang hebat. Lakukan hal yang luar biasa sekali. Kita pujikan. Semua bangkit berdiri. Bekerjalah sekarang, ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Berkuasalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatanku, hidupku, mujizat terjadi sekarang. Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Roh Kudus jamalah setiap kami. Roh Kudus genapi firman-Mu. Roh Kudus bila pengurapan untuk berkuasa, bukan dikuasai oleh tabiat buruk, bukan dikuasai oleh dosa, tapi berkuasa kalahkan dosa, berkuasa kalahkan godaan, berkuasa kalahkan masalah-masalah yang menyerang, berkuasa Tuhan berkah, bukan dikuasai harta, uang, jadi budak uang, tapi berkuasa atas keuangannya, berkuasa dalam hidupnya, berkuasa membangun rumah tangga yang berkenan, yang baik, berkuasa dalam studi, berhasil dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam pelayanan, dalam konser. Mujizat terjadi Ora lapasakara datang pada Tuhan, saudara, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, berkuasalah Roh Kudus. Engkau sudah sampaikan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Engkau yang berbicara secara pribadi. Tuhan, jadikan firman-Mu nih pembukaan, pewahyuan, rema. Tuhan ciptakan, oh kami untuk berkuasa, bukan untuk kalah, bukan tidak berdaya, berkuasa, menang dalam kehidupan, menang dalam membangun rumah tangga, menang di dalam pelayanan, menang dalam studi pekerjaan, menang dalam keuangan, menang dalam jabatan, menang dalam seluruh kehidupan. Hidup yang berkuasa, hidup yang diurapi, hidup yang dipakai oleh Tuhan. Bukan kami yang hidup, Kristus hidup di dalam kami, yang lakukan pekerjaan besar, yang berkuasa. Tuhan bangun ibadah yang penuh kuasa. Tuhan bangun ibadah yang penuh karya Roh Kudus. Tuhan bangun ibadah yang penuh dengan kedahsyatan Tuhan. Oh, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Oh, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Oh, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang kekurangan diberkati jadi berkat. Oh, yang cari Tuhan ketemu Tuhan. Oh, yang minta diberikan jawaban oleh Tuhan. Oh, kuasa Tuhan bekerja. Yang datang
saudara yang datang saudara penuh beban, bebannya dijungkit balikkan oleh Tuhan, pulang merdeka, pulang menyala-nyala, pulang bersorak-sorai. Ora lapasakara, berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus. Nyatakan kedahsyatanmu, nyatakan kuasamu. Yang berdosa Tuhan, berilah pertobatan yang sungguh-sungguh, berilah pengampunan yang luar biasa. Pulihkan keadaannya Tuhan, oh pulihkan, bahkan pakai Tuhan, berkati Tuhan, jadikan alat yang luar biasa. Hari ini hari breakthrough, hari ini hari penjebolan rohani, hari ini hari kemenangan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, terima pengurapan untuk berkuasa. Ambil tindakan profetik itu, terima saudara, percaya saya. Kita harus belajar mengambil dalam roh, menerima dalam roh, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima saudara, dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan untuk berkuasa. Terima, 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 terima saudara. Sebelum kau terima makanan, sebelum kau terima kemandian, terima hal yang rohani, terima dengan rohmu, terima dengan imanmu, terima. Hari ini banjir jawaban doa, hari ini pengurapan limpah-limpah. Ora lapasakara, 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 ira lapasakara, lapasakara, ora lapasakara, lapas. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan, terima, terima, terima. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Saudara, saya masih mau cerita karena saya rasa penting meneguhkan. Kemarin Miracle Net ada satu SGL-nya Magelang. Saya sangat diberkati dengan hidupnya. Dia tuh punya slogan persis visi yang Tuhan berikan untuk gereja. Love God, love people with passion. Nomor 1, ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, itu Tuhan. Kedua, dia mengasihi sesama luar biasa, itu perintah Tuhan. Dalam pelayanannya dia buktikan. Saya ketemu dan ada beberapa yang ikut juga. Wah, teladannya bagus sekali. Saudara tahu enggak, dia banyak nol. Satu kali baru saja ada jemaat yang karena COVID kehilangan kerjaan sudah 2 tahun, 3 tahun. Dia cari-carikan, akhirnya di pamannya. Pamannya itu perusahaan produksi kopi. Dibawa ke sana cari kerjaan. Lalu akhirnya pamannya bilang setelah permohonan, ya ini ketemu HRD gitu saudara. Lalu dia mau pamit pulang, bilang jangan pulang. Kenapa Om? Dia tanya, papamu matinya umur berapa? 70. Ini pamannya. Pamannya ngomong, aku sudah 76 kalau nggak salah. Aku sudah 76. Jadi mungkin nggak lama. Ini perusahaan untukmu. Apa bisa dipikir? Ada. Ayo, PowerPoint-nya. Saudara, nah, saudara lihat itu. Itu pabriknya saudara. Ini Agung, ini produksi kopinya. Saudara jalan. Apa ada loh saudara? Datang di sana, malah dia berkata, saya sampai malu loh. Datangnya perusahaan karena ya empeknya sendiri pakai celana pendek. Sudah biasa. Tapi tiba-tiba jadi miliknya. Itu Tuhan. Tapi dengar ya, dengar. Kenapa Tuhan berkati? Ini ada kaitannya dengan firman kan? Kenapa Tuhan berkati? Dia mau jadi berkat. Dia sebelum diberkati ini, dia sudah jadi berkat banyak. Menurut kemampuannya. Tapi saya setelah diberi ini, dia bisa jadi berkat jauh lebih besar. Pengurapan untuk berkuasa. Ya, tadi karena saya lupa, ya enggak apa-apa ini tambah sedikit. Tapi yang terakhir lagi, saudara, ini waktunya kita membangun. Saya percaya 100% untuk semua pengurusannya itu Tuhan tuntun, Tuhan tepat. Seperti kemarin ulang tahun yang lalu peletakan batu ini. Semua saya sangat yakin Tuhan sedang perintahkan. Bangun, penuai, bangun, penuai. Ya, ini saatnya pembangunan. Saudara yang digerakkan Tuhan, kita bisa bergandengan Tuhan. Bangun bersama, bangun bersama, bangun bersama. Ada beberapa bahkan cukup lumayan yang sudah siap ikut membiayai tempat-tempat yang dibangun. Ya, seperti perkawinan Kana sudah ada yang membiayainya, digerakkan oleh Tuhan. Pentakosta pencurahan Roh Kudus sudah ada yang membiayainya. Lalu juga satu, Petrus, apakah kau mengasihi aku?
3 kali, gembalakan 2, sudah ada banyak saudara. Kubur Yesus juga sudah ada saudara. Tapi masih ada yang lain, kelahiran dan macam-macam. Bahkan doa lah saudara. Kemarin di depan doa saya dorong, divisi doa minimal ambil 1 ruang doa. Sebab di waktu kita ikut terlibat, hati kita akan ikut di situ. Di mana harta kita, hati kita akan di situ. Kita akan sungguh-sungguh menyatu. Laksanakan tugas dari Tuhan. Ya, kita pujikan lagu. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan Yesus dahsyat. Lebih lagi Yesus dahsyat. Hey. Mari nyatakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari bersorak bersama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Lebih lagi nyatakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami bangga punya Allah yang Maha Kuasa, Amin. Maha Kasih, Maha Adil, Maha segalanya Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami boleh merasakan karya Tuhan yang nyata. Amin. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan pengurapan untuk berkuasa. Amin. Diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohanimu, Amin. pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu, Amin. keuanganmu, Amin. masa depanmu, Amin. segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin.